Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sartika. Saya dari Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul tipe-tipe gaya belajar. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang pengertian gaya belajar. Menurut Nasution tahun 2011, gaya belajar atau learning style siswa yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterima dalam proses belajar. Sedangkan menurut penulis, gaya belajar adalah cara siswa untuk membuat suatu strategi dalam belajar dan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang tersebut. Para peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan menurut kategori tertentu. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang cenderung lebih dominan dalam penglihatannya dibandingkan dengan pendengaran dan gerakan-gerakan. Gaya belajar visual cenderung lebih khusus belajar melihat pada fokus telaahnya. Menurut De Porter dan Hernacki tahun 2010 nomor 116, ciri-ciri gaya belajar visual adalah 1. Rapi dan teratur, 2. Berbicara dengan cepat, 3. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara dalam proses pembelajaran. Menurut De Porter and Hernacki tahun 2010 nomor 117, ciri-ciri gaya belajar auditorial diantaranya 1. Mudah berbicara pada dirinya sendiri. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Kita akan membahas tentang gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik memiliki gaya belajar dengan melakukan segala sesuatu secara langsung, yaitu melalui gerak dan sentuhan. Menurut De Porter dan Hernacki tahun 2010 nomor 118, ciri-ciri gaya belajar kinestetik diantaranya 1. Berbicara dengan perlahan, 2. Menanggapi perhatian fisik, 3. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Tahukah kamu apa saja bentuk-bentuk dari gaya belajar efektif? Baiklah, kita akan membahas tentang gaya belajar efektif. 1. Belajar dengan kata-kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seseorang teman yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita dan membaca serta menulis. 2. Ada gaya belajar dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu didiskusikan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misalnya, kita memancing keingin-tahuan kita dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kejar dengan pertanyaan hingga didapatkan hasil akhir atau kesimpulan. 3. Ada belajar dengan gambar. Gaya belajar dengan gambar adalah sebagian orang lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Yang keempat, ada belajar dengan musik. Letak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik, atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi musik. Yang kelima, belajar dengan bergerak. Gerak manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari dan olahragawan. Yang keenam, belajar dengan bersosialisasi. Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapatkan informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah. Nomor 7, ada belajar dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini, biasanya suka tempat yang tenang dan ruang yang terjaga privasinya. Prinsip-prinsip belajar.
Satu, mengenali betul apa yang menarik untuk kita. Jika kita mengetahui betul apa sesungguhnya yang menarik bagi kita, tentu akan lebih mudah untuk mencari ragam informasi penting yang akan kita pelajari. Dua, kenalilah kepribadian diri sendiri. Jika kita tahu betul siapa kita dan tahu apa yang akan kita inginkan, maka mempelajari sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kepribadian kita menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, rekam semua informasi dalam kata. Langkah yang paling mudah untuk memahami, mengingat, dan mempelajari sesuatu adalah dengan kata-kata. Guys, sekarang kita kembali kepada manfaat mengetahui gaya belajar. Beberapa manfaat tersebut meliputi ada keuntungan akademik dan ada keuntungan pribadi. Di keuntungan akademik yaitu 1. Memaksimalkan potensi belajar, 2. Sukses pada semua tingkat pendidikan, 3. Memahami cara belajar terbaik dan juga mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes, yang keempat mengatasi keterbatasan di dalam kelas, yang kelima mengurangi frustasi dan tingkat stres. Sedangkan keuntungan pribadinya ialah 1. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, yang kedua mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu, ketiga mendapatkan wawasan kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri, keempat mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam, kelima mengembangkan motivasi untuk belajar. Baiklah teman-teman, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, teman-teman dapat memahami tentang apa saja gaya belajar pada siswa dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.